Simplifresh Laundry berdiri tahun 2006 ketika saya masih aktif kuliah di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Keinginan awal untuk bisnis laundry diantaranya karena pengalaman menjadi pelanggan laundry dekat rumah. Saat itu saya melihat bisnis laundry punya prospek yang menjanjikan. Saya berpikir dengan sedikit inovasi bisnis ini bisa cepat tumbuh berkembang. Terlebih konsep laundry dengan model kiloan waktu itu masih belum dikenal luas. Saya ingat ketika awal-awal membuka cabang Simplifresh Laundry di Jabodetabek, Banda Aceh, Lampung, Kalimantan, dan beberapa kota lainnya, banyak orang masih bingung laundry kok dikiloin. Akhirnya mau tidak mau kami harus terus mengenalkan konsep laundry dengan konsep kiloan kepada masyarakat luas. Karena Simplifresh sebagai pelopor bisnis laundry kiloan, alhamdulillah kemudian banyak liputan tentang Simplifresh di media cetak dan TV nasional. Kemudian konsep laundry kiloan cepat dikenal luas. Banyak inovasi yang dilakukan oleh Simplifresh yang juga membantu percepatan pertumbuhan outlet. Zaman itu sebelum saya bisnis ini, kalau saya nge-laundry wangi parfumnya tidak ada pilihan aroma. Suka-suka dari si pengusaha laundrynya saja. Lalu ketika Simplifresh berdiri, saya berinovasi ada 7 pilihan aroma pewangi yang bisa dipilih sesuai selera. Inovasi lain yang akhirnya hingga mendapat rekor muri adalah Simplifresh Laundry sebagai laundry kiloan pertama di Indonesia yang menggunakan teknologi ultraviolet. Idenya sederhana. Awalnya saya melihat usaha air minum isi ulang. Di sana ada proses sterilisasi air dengan penyinaran ultraviolet supaya air bebas bakteri. Lalu saya duplikasi konsep tersebut pada bisnis laundry. Jadi air sebelum masuk ke dalam mesin cuci terlebih dahulu disterilkan menggunakan sinar ultraviolet supaya air bebas bakteri dan kuman. Ini juga sangat bermanfaat bagi yang punya kulit sensitif seperti bayi, menghindari kulit gatal karena air yang mengandung kuman dan bakteri. Bisnis laundry dari pengamatan yang saya rasakan cenderung bisnis yang mudah dijalankan kalau sudah ketemu polanya. Awal usaha saya tidak ada pengalaman sama sekali di bidang laundry. Itulah kenapa saya jadi pelanggan laundry karena memang tidak bisa yang namanya cuci baju dan setrika sendiri. Alhasil awal usaha saya harus melalui proses trial dan error terlebih dahulu. Wajar saja awal-awal usaha sering mendapat komplain karena masih menemukan pola sistem yang tepat. Perjalanan waktu dengan keseriusan terus belajar dan semangat perbaikan berkelanjutan atau Kaizen, akhirnya berhasil dirumuskan pola standar operating procedure atau SOP yang ini menjadi kitab rujukan outlet Simplifresh di seluruh Indonesia. Saran saya bagi yang ingin memulai bisnis laundry, pastikan sebelum memulai usaha sudah memiliki ilmu tentang bisnis ini, supaya tidak perlu mengalami proses trial error yang menguras waktu, tenaga, dan biaya. Mulai dari komplain pelanggan, urusan karyawan, permesinan, hingga mengatur pembukuan. Solusinya bisa dengan belajar kepada yang lebih dulu menjalankan bisnis ini, atau bisa juga dengan bermitra, bisa berupa pola kemitraan Business Opportunity atau BO, yaitu membuka bisnis laundry dengan merek sendiri namun sistem setting tempat, setting peralatan, perlengkapan, training, dan SOP diberikan oleh sang pemilik brand. Atau bisa juga dengan pola kemitraan waralaba yang lebih proven lagi, yaitu menggunakan brand yang sudah dikenal luas dengan brand yang sudah terdaftar di Dirjen Hak Atas Kekayaan Intelektual dan sistem lebih teruji karena telah memenuhi standar minimal yang ditetapkan Kementerian Perdagangan. Namun pastikan telah memiliki surat tanda pendaftaran waralaba atau STPW dari Dirjen Perdagangan Dalam Negeri serta terdaftar ke dalam Asosiasi Franchise Indonesia. Kebetulan Simplifresh Laundry telah memenuhi persyarat itu semua sebagai perusahaan waralaba laundry kiloan, bahkan mendapat rekor muri sebagai waralaba laundry kiloan pertama di Indonesia. Simplifresh Laundry juga membuka peluang kemitraan Business Opportunity atau BO bagi mereka yang ingin membuka laundry dengan mereknya sendiri namun belum memiliki pengalaman sistem di bisnis laundry. Bisnis laundry juga merupakan bisnis yang tahan krisis. Menurut saya, selama orang masih menggunakan pakaian, selama itu pula bisnis ini akan tetap ada. Terbukti dari beberapa krisis ekonomi yang terjadi, termasuk krisis saat pandemi COVID-19, bisnis laundry khususnya Simplifresh masih bisa terus survive. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan tunda untuk segera berbisnis laundry. Salam sukses berkah berlimpah.